Itu penimbangan oleh Ibu Sumiati, waktu dan tempat kita persiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah tentang Bian, sekarang tentang bulan penimbangan balita dan vitamin A. Ini Bu untuk kegiatan bulan Agustus ya, bulan depan ya, jadi ada Bian sama bulan penimbangan vitamin A. Terus biasanya Bu ya, bulan penimbangan vitamin A ya. Next. Nah, nanti bulan Agustus ada pemberian kapsul vitamin A. Kapsul vitamin A ini hanya bisa didapat di posyandu dan juga di puskesmas. Kalau anaknya dibawa ke klinik swasta, rumah sakit swasta, rumah sakit negeri juga nggak akan ada ya. Jadi diharapkan semua bayi dan balita yang sasaran vitamin A hadir di posyandu. Next. Vitamin A itu ada 2 jenis. Warna apa aja Bu? Nah, kalau biru untuk siapa? 6 sampai 11 bulan. Merah? 12 sampai 59 bulan. Saya mau nanya Bu, kalau usia bayinya 11 bulan 15 hari, dikasihnya yang biru apa yang merah? Yang merah, yang biru? Biru merah? Biru merah? Dikasih ya biru, karena kita hitungannya genap ya, harus 11 bulan 30 hari atau dia sudah berulang tahun yang ke-12 bulan baru dikasih yang merah. Jadi kalau belum ulang tahun 12 bulan jangan dulu dikasih yang merah ya, tetap yang biru. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang penimbangan. Ini Bu, pemantauan pertumbuhan balita. Ada berapa meja Bu di posyandu? 5. RW 2 hiji aya sabaraha meja di posyanduna? Aya hiji nya. Maksudna teh Bu, bukan berarti harus ada 5 meja ngajajar, tapi 5 pelayanan yang harus ada di posyandu. Yang pertama pendaftaran, yang kedua penimbangan, yang ketiga pencatatan, keempat pelayanan kesehatan, yang kelima penyuluhan kesehatan. Yang suka ngasih penyuluhan siapa? Siapa yang ngasih penyuluhan? Seharusnya siapa? Seharusnya kader yang memberikan penyuluhan. Jadi tidak harus menunggu tenaga kesehatan ya Bu ya. Nah, kemudian karena ada Bian Bu, jadi tetap aja pelaksanaan posyandu mah di pendaftaran heula, terus ditimbang, diukur tinggi badanna, kemudian dikasih vitamin A, baru dari situ disuntik tadi ya biarnya campaknya ya, imunisasi campak. Kade Bu bilih lepat kemarin tehnya aya nu kieu Ibu, kumaha anak abi teh teu acan diimunisasi campak, tapi nyentos sok abi teh keleng jaringan sasi payun da mumpung aya Bian. Kumaha Ibu moal naon Bian sareng campak cenah. Padahal mah Bian itu nama kegiatannya ya. Imunisasi yang diberikannya imunisasi campak. Kadenya dihilap ke masyarakat menyampaikannya ya. Nah, setelah itu setelah nanti dikasih ditimbang, diukur tinggi badan, dikasih vitamin A, baru disuntik. Kemudian harus diobservasi dulu, jadi tidak boleh pulang dulu. Kan biasa nama tos dipasang vitamin A, PMT, wih ya. Karena udah disuntik jadi harus nunggu dulu 30 menit baru boleh pulang. Untuk itu Bu, diharapkan semua bayi dan balita yang ada di sasaran wilayah Ibu ke posyandu harus membawa kakaknya, fotokopi kakak. Dan kege nu asli nama wios dicana oge dan kema diuihkeun deui moal dicana ku petugas. Ya Bu ya, jadi wajib. Kalau misalkan sok aya nu hilapnya Bu, abi mana kan pasti kalanya kakak, aduh hilap, daripada nanti ibunya pulang nggak balik lagi ya nggak apa-apa. Beberapa hari sebelumnya per RT dikumpulin, kan suka ada kader per RT ya, RT 1 siapa, RT 2 siapa, dikumpulin dimintain dulu fotokopi kakaknya. Jadi nanti sudah ada di meja 1, pada saat nanti diminta mana kakaknya sudah ada di meja 1 ya, jadi nggak lupa ya.
Kalau ya mudah-mudahan ibu-ibunya ingat, ini mah mengantisipasi ibu-ibu yang lupa membawa kakak. Gimana Bu? Nggak apa-apa, bawa fotokopi ibu, KTP ibu. Next. Nah, ini menimbang berat badan dengan dacin. Alat ukur yang diperbolehkan itu harus mempunyai ketelitian 0,1. Apa aja Bu yang mempunyai ketelitian 0,1? Artinya yang ada koma-komanya. Apa aja Bu? Di posyandu yang ada alat timbang apa aja? Timbangan digital boleh. Dacin boleh. Upami timbangan anu jarum gini boleh ke? Yang jarum boleh tidak? Tidak boleh karena tidak ada ketelitiannya 0,1. Jantan misalkan upami nu digital murang kali teh kan naik saon oge katinggal. Misalnya kamari 8,1, ayeuna 8,2 atau turun jantan 8,8 kelihatan ya kalau pakai yang digital. Tapi kalau yang pakai yang jarum sok ibu kumaha di tengah-tengah. Jadi kumaha ya teh 12,5 cenah 12,4 dan gitu kan, jadi kan tepuguh komana. Jadi tidak boleh yang timbangan yang jarum ya. Terus ini cara penimbangan menggunakan dacin. Pertama dicari dulu dahan atau penyangga yang kuat. Kemudian harus sejajar dengan mata Bu. Sareng mengukurna kedah sajajar. Ulah jangkung teuing engke mah katinggal angkana. Sapertos di RW sabaraha tanu jangkung teuing? Cung ngaku. Di RW 4 tah. Kieu jadi nate. Ya, harus sejajar dengan mata ya. Bandulnya harus di angka 0 ya Bu ya. Terus kemudian setelah bandul di angka 0 dimasukkan sarung timbang. Setelah dimasukkan sarung timbang kemudian dimasukkan sarung penyeimbang ya. Penyeimbangnya Bu kalau bisa pakai beras atau pasir. Kalau pakai batu susah ngirangan sareng nambihanana. Kan kita seueur teuing kanu belah dieu, berarti kan yang ini harus dikurangi kan yang panjangnya. Beneran batu nu alit teu aya. Kita kirang teuing langsung teh ka bali dieu nu aya bandulan di dieu. Ngarian deui anu batu nu ageng teu aya, jantan mending nganggo beas atau napi nganggo pasir. Nah, kadenya sok hilangnya eta bandulanya, terus kemudian anakna ditaikeun kanut dacin, diminimalkan pakaian yang dipakainya. Menganggo sepatu atau napi sendal dicoplok heula. Menganggo jaket dilepaskeun heula ya. Ulah atuh dibeli dia. Kemudian diukur, digeserkeun bandulna. Upami anu murang kalina ngamuk ditaruh heula sasi kamari sabaraha kilo sebelum naik teh. Misalkan Bu, ieu mah da sok ngamuk urang kali ieu mah ditaruh heula sebelum naik teh. Sasi kamari sabaraha kilo? 10 kilo. Ketika anak naik langsung geser ke 10 kilo. Jadi engke ngurangan atau nambihana gampil. Murang kalina kaburu ngamukna cepet jadi ibuna henteu haye we utek-utekan murang kalina kaburu ngamuk ya. Upami atos misalkan ditimbang sabaraha 8,8 uihkeun deui geser deui ka angka 0 kade anu ujungna bisi ngajeduk ka murang kali. Nah ieu punya upami pada saat nimbang teh hilat sepatu jaket non deui Bu pokona nu kararandel kedah dilepaskeun ya. Upami kersa mah dibeli giran teu nanaon murang kali nanya upami ridho mah. Teras biasana nu sok hilap bandul sok teu dipasang sok teu seimbang. Aya mah aya Bu bandul teh tapi jarum tengahna tidak seimbang. Next. Tak ayeuna pengukuran tinggi badan. Cung anu posyanuna teu gaduh pengukur tinggi badan. RW 22 teu gaduh rusak, berarti gaduh tapi rusaknya. Terus RW sama tadi RW 4 nya rusak. Terus
tinggi badan teh Bu antropometri untuk pertumbuhan linier. Jadi perubahan tinggi badan dalam waktu lama sering disebut akibat masalah gizi kronis. Jadi iya Bu anu nyebabkeun stunting teh karena salah pengukuran tinggi badan atau alat ukurnya salah masang. Mata sok seueur anu stunting ya. Nah, alat ukur yang digunakannya juga harus sama, ketelitiannya 0,1. Saminya punya. Terus anak usia yang 0 sampai 2 tahun diukurna bobo. Anu bobo ge anggo panjang badan ya. Upami anu 2 tahun kaluhur anu tatih. Walaupun anakna tos tiasa tatihnya, anu 2 tahun kan seueurnya tos tiasa tatih tetep we dibobokeun ya. Nah, ini Bu cara memasang mikrotois. Dipilih tembokna anu rata atau nanti anu datar. Lantai handapna oge kedah anu datar. Upami tembok nama kan sok di pinggir handapna sok elis ya. Itu tidak boleh, harus yang datar seperti di sini rata ya. Terus kemudian letakkan mikrotoisnya bagian bawahnya menempel pada dinding bawah Bu, lantai bawah. Namanya ditarik ka luhur. Jangan sampai di luhur ka handap cara masang mikrotois teh. Di handap ka luhur. Oke, aya garis beureum. Pasi titik 0 teh kedah sepanjang garis beureum eta kedah ya. Nah, ini cara pengukuran tinggi badan. Upami ukur tinggi badan teh Bu teu kengeng 3 titik terus menempel pada tembok. Titik apa aja Bu? Tumit, terus punggung, apalagi pantat, terus sama kepala. Jadi 3, tumit, pantat, sareng kepala. Ya, itu harus menempel pada tembok. Ya, tekeng. Misalkan Bu, ayeuna bujur sareng kepala entos nempel. Ai sampaiana cangengeng gieu nyangengeng tekeng ya, tetap harus nempel. Biasanya gitu kan barangkali mah ada terang. Tos anteng we tos nempel na tembok ku ibuna karena sudah nempel tadi perhatikan 3 titik itu kakina teu nempel, biasana mah tumitna teu nempel karena tembok. Terus kedah sejajar dengan pengukurnya ya. Matanya harus sejajar dengan pengukur. Ini pengukuran panjang badan. Gaduh Bu panjang badan? Anu kayu geuning anu sok gitu-gitu gaduh ya. Nah, kalau upami bayi atau napi anu usia 0 sampai 2 tahun diukurna pakai eta ya. Tapi kade omat sanes nganggo tikar. Tidak boleh pakai tikar. Kenapa? Karena tikar tidak ada ketelitiannya 0,1. Tikar mah masih ini aja Bu. Misalkan kira-kira si ieu jeung si ieu dibandingkeun anu mana anu stunting, tak boleh pakai tikar. Tapi kalau untuk pengukuran akuratnya tidak boleh ya, harus pakai panjang badan. Nah, ini Bu cara pengukuran menggunakan panjang badan. Kepala kedah nempel, sampai lagi kedah nempel. Tah upami anu bayi kan biasanya sok berontak ya, kakina sok tetejehan. Cukup dipegang satu kaki aja, yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Ibadah upami tiasa sama 2an. Nu panjang badannya 2an. Ulah bolak-balik yang ukur tinggi badannya panjang badan ulah khusus spesial panjang badan 2an. Karena kenapa? Yang satu kan kepalanya harus tegak bayi teh, terus kakinya harus lurus ya, jadi kena 2an. Tituan sareng ibu bakna ya. Nah Bu, sampai anak tinggal kepalana nu hiji nyetok kepala, anu kadar nu hiji nyekelan sampai anak. Si ibu bagian ngupahan, bisa nangis kan bagian, ini ada gitu ya, bisa jangan nangis ya. Tuh kakinya harus lurus. Nah, upami aku di ibu-ibu makan anu tilap ya, kayak gitu ya, yang dibuka tutup.
Saya sarankan bagian kepalanya menempel dan tembok yang rata, karena itu mah kan terpas kieu ya Bu ya, si ujung teh kadang suka ada kieu tah rada nyanyiin kieu, jadi upami tiasa mah si ujung bagian kepalanya nempel ke tembok jadi rata lurus gini. Upami biasanya kadang upami dibukakeun kitu teh sok rada kieu tah rada cekah ya, rada miring. Next. Nah ini Bu ya, meletakkan pada permukaan yang datar. Mau timbangan bayi juga yang baby scale ya, harus di tempat yang datar. Kemudian ini juga harus di tempat yang datar, dikasih alas apa kayak misalkan pernel atau naonnya dulu tipis. Kemudian menarik papan geser sampai menempel rapat ke tempat menempelnya kepala. Memutar ini mah pakai alat yang tadi ya, pakai alat yang itu mah harus ditarik dulu terus diputar dulu skrupnya. Tapi kalau yang di ibu-ibu mah cukup digeser, ditarik ya. Nah, ayat tambahan Bu, kamarima kan berat kamarima cuma berat badan sama tinggi badan. Sekarang harus diukur lingkar kepalanya sama ya. Kemah dilaporkeun ya Bu RW 2 hijinya, awas nanti dilaporkeun. Ya, kemah dilaporkeun kan ya peranannya. Next. Tak gunakan pita pengukur yang tidak elastis atau nganggo meteran acuh boleh. Mulai ukur kepala bayi yang melingkar di atas alis, di atas telinga, berarti di dieunya Bu. Upami henteu tilu jejenongna nya akeun kanu ieu oge kanu kan sok aya nu urang kali rada kitunya sampai ujung itunya. Pastikan pita melingkar bagian kepala yang paling menonjol. Jadi di jejenongna nya. Nah, sareng lingkar lengan atas. Kumaha Bu cara mengukur lingkar lengan atas? Pertama kumaha? Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri. Dikumakeun. Diukur kayak gitu. Upami anu kidal diukurna pakai tangan kanan. Upami anu henteu kidal pakai tangan kiri. Carana ditekuk heula 90 derajat. Di kieu tanya, tos di kieu diukur pakai meteran. Di ujung ieu dugi ka ujung siku. Diambil tengah-tengahna. Di tengah-tengah tembe didinya dipasang meteranna. Nah, buat ibu-ibu anu tegaduh mikrotois atau napi reksak ya, pengukur tinggi badanna. Buat sementara Bu, karena kan di kita juga nggak ada lagi ya mikrotois ya, itu kan sudah harusnya menggunakan anggaran deh. Jadi untuk sementara menggunakan meteran kain, tapi ditempel di tembok, tapi bawah lagi di angka 0, ditempel di tembok kedah lurus ya, untuk sementara aja sambil nunggu mikrotois dari desa ya. Kamari repet dipeserkeun naon? Nu masih saya mah teu nanaon kan nu tegaru mikrotois kedahna dipeserkeun kana mikrotois ya. Next. Tah mumpung ayeuna aya RDS na usul sok ke meuseun nu stunting kumaha nya, da penting mikrotois teh mumpung aya RDS tenang. Nah, udah ya tadi ya. Next. Tak iya Bu, beberapa kesalahan yang sering terjadi. Biasanya teu aya bandul penyeimbang. Nu tadinya nu isina keusik biasana sok teu aya. Teras bandul anu ieu tuna henteu di angka 0. Jarumna biasana henteu seimbang. Eta biasana kesalahan dalam menggunakan dacin ya Bu ya. Terus sarung timbang tos dipasang. Next. Tak upami ieu salahna naon Bu? Ya, pakai sepatu, pakai jaket, pakai face shield ya. Harusnya dilepas dulu ya. Nah, upami nganggo pampers kumaha? Buka dulu. Upami nganggo pampers ditaruh di pampers. Nah, kan sekarang harusnya boleh di pampers. Mohon Bu,
ti iraha di pempersna ti wengi, oh berarti kurangan we sabaraha gram ya. Kambilihnya murang kalina bubah-bubah langsung dicana ka posyandu teu dimakan heula gitu kan. Upami misalkan baru ganti, oh iyalah mungkin ada 0,1 mah gitu ya. Lamun misalkan ti wengi Bu aya baru setengah koma gitu kan. Nah ini Bu salah dalam pengukuran tinggi badan. Naon Bu salahna? Ya betul, tidak nempel ke tembok kan, harusnya nempel ke tembok. Itu geus parinter geuning cimanyan teh. Tah, ieu lepatna naon? Ya, nyangeyeng ya. Masih aya teh nu ngukur kieu? Masih aya. Teu jadi ah pinteran ditarik deui ah. Terus kayaknya nyambungnya, jadi upami misalkan nganggo meteran kieu, tempelkeun we kana tembok. Ya, tapi da wayahna kumaha tubuh kayantan teu akurat. Ya, jadi ditempelkeun kana tembok we si meteranana ya. Atanapi model teu panjang badan, tempelkeun ti nu meja, tapi si kepalana nempel kana tembok. Jadi ujung kepala di nu tembok. Angka 0 nah ya. Next. Atas Bu, hatur nuhun ya. Boleh, karena timbangan digital ketelitiannya 0,1, masih ada koma-komanya ya. Boleh ya. Terus Bu, upami tos nganggo timbangan digital dilepaskeun si baterainya, jadi beres posyandu buka, mau posyandu baru dipasang biar nggak cepat rusak. Biasa ibu rumah jong-jong dalam yos, cenah non namanya teh kayak kira diangge deui, padahal itu dia jadi cepat rusak ya. Nah seperti biasa bulan Agustus ada format yang harus diisi ya. Ibu-ibu berdasarkan pengalaman bulan Februari pasti yang disungkeun deui nya, disungkeun dataan deui ya. Jadi saran saya sebelum dikumpulkan difotokopi dulu ya. Tapi saya teh minta tolong sama KPN-nya, cing tadi teh KPN-na. Tos karena tadi sana KPN-na. Tos ya. Saya minta tolong sama KPN-nya untuk mengambil laporannya ke ibu-ibu. Jadi karena pengalaman kemarin kan ada yang hilang ya. Contohnya RW berapa yang dimintain lagi teh? 22, 17 ya yang dimintain lagi teh. Jadi minta tolong untuk difotokopi dulu sebelum dikumpulkan ya. Tapi karena dia jadi kan harus di sweeping ya Bu, kalau ada yang nggak datang sekalian sweeping dia, sekalian bawa formatnya, sekalian bawa timbangan ya, sekalian sweeping. Jadi ibu nanti kerja 2 kali nyawa sweeping dia ongkonya, sweeping BPP ongkoh gitu makan, sweeping dia dapet, timbangannya dapat, jadi ibu kerja 2 kali, jadi beres hari itu juga ya Bu ya, laporan BPB-nya ya. Itu aja. Terus ada yang mau tanya lagi nggak Bu tentang BPB? Tosnya, tos ngaratosnya siap BPB? Nah siap insya Allah. Jadi gitu ya Bu ya, jadi minta sebelum dikumpulkan ibu punya arsip difotokopi dulu. Jadi kalau misalkan nanti ada apa-apa ketika diminta data lagi, ibu sudah punya ya datanya ya. Aja Bu dari saya, kalau tidak ada yang ditanyain lagi, nanti formatnya dibagiannya pas pulang aja ya sekalian pun. Sekian Bu dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ente barho bubar poho. Jadi nanti Bu sampaikan lagi Bu apa yang saya ini tuh, jadi ke teman-teman yang bagian pengukuran berat badan dan tinggi badannya. Jadi atau kalau enggak ibu-ibu sebelum mulai penimbangan dicek heula, supervisi heula. Dacina atau suara seacan. Tinggi badannya mikrotoisa atau suara seacan masangna. Gitu ya Bu ya. Jadi sebelum mulai ibu-ibu yang hadir hari ini harus mengecek alat ukur tinggi badan dan berat badan. Ya. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar teh. Tadi kan ada itu ya, ada yang nanyain cenah kalau ada yang ngasih vitamin A, cenah ada yang alergi, si kurang mantep jawabannya kumaha. Punten Bu, alergina kumaha? Apakah setiap diberikan vitamin A? Ya udah Bu, kalau alergi mau nggak usah aja daripada nanti jadi disalahkan ya Bu Umi ya. Ya, soalnya saya baru dengar ada yang alergi vitamin A. Saya baru dengar. Oh ya Bu, nanti sampaikan juga ke ibu-ibu balita jangan takut ya, kan nanti dicampak ongko vitamin A ongko teu naon da ieu mah vitamin A ya, jadi aman. Kan bila emosieun nya mola naon gitu ya disuntik yang di vitamin ya nggak apa-apa, dan namanya juga vitamin, pemberian vitamin mah aman ya.